Nama BYD Sigul mulai ramai di jalanan. Kehadirannya menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta otomotif dan masyarakat luas. Mobil listrik ini bukan sekadar kendaraan baru, tapi juga simbol perubahan dalam industri otomotif Indonesia dan Forum Otomotif Indonesia. Diskusi mengenai spesifikasi, harga, dan potensi dampaknya terhadap pasar mobil semakin intens. Para ahli dan penggemar mobil saling bertukar pendapat, mencoba memprediksi bagaimana Sigul akan mengubah peta persaingan. Ini bukan sekadar mobil listrik, sebuah inovasi yang menjanjikan efisiensi dan keberlanjutan. Sigul adalah simbol era baru mobilitas ramah lingkungan yang terjangkau, sebuah solusi transportasi yang tidak hanya mengurangi emisi karbon, tetapi juga memberikan akses kepada lebih banyak orang untuk memiliki kendaraan listrik. BYD, raksasa otomotif Tiongkok, dengan reputasi global dalam pengembangan teknologi baterai dan kendaraan listrik, kini mengincar pasar Indonesia setelah sukses dengan Dolphin, yang telah mencuri perhatian konsumen dengan desainnya yang menarik dan performa yang handal. Atau Tia, SUV listrik yang menawarkan kombinasi antara kenyamanan, keamanan, dan teknologi canggih. Dan Seal, sedan mewah yang memukau dengan desainnya yang elegan dan performa yang luar biasa. Sigul dirancang sebagai mobil rakyat. Di era elektrifikasi, sebuah kendaraan yang dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat. Fungsional, modern, dan harga masuk akal. Dengan fitur-fitur canggih dan desain interior yang ergonomis, Sigul menawarkan pengalaman berkendara yang menyenangkan dan praktis. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah mobil listrik murah akan datang, karena jawabannya sudah jelas. Ya, tapi kapan dan bagaimana ia mengubah mobilitas kita? Bagaimana infrastruktur pengisian daya akan berkembang, dan bagaimana kebijakan pemerintah akan mendukung adopsi mobil listrik secara massal. Dengan desain kompak yang ideal untuk lalu lintas perkotaan yang padat, Sigul menyasar pembeli pertama yang mencari kendaraan yang terjangkau dan mudah digunakan. Keluarga muda yang membutuhkan kendaraan yang praktis dan aman untuk membawa anak-anak mereka. Dan urban yang butuh kendaraan lincah. Kendaraan yang dapat dengan mudah menavigasi jalan-jalan sempit dan padat di kota-kota besar. Efisiensi biaya operasional jadi daya tarik utama, karena mobil listrik tidak memerlukan bahan bakar dan biaya perawatan yang lebih rendah. Apalagi di tengah harga BBM yang terus naik, membuat mobil listrik menjadi pilihan yang semakin menarik bagi konsumen. Setiap penampakan Sigul di jalan jadi berita, karena kehadirannya menandakan era baru mobilitas listrik di Indonesia. Dan spekulasi harganya jadi perbincangan hangat. Semua orang ingin tahu berapa harga yang akan dipatok untuk mobil listrik yang revolusioner ini. Pemerintah pun menaruh harapan besar pada BYD Sigul untuk mendorong pertumbuhan pasar mobil listrik di Indonesia. Karena percepatan adopsi mobil listrik adalah kunci untuk mengurangi emisi karbon dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih. Adalah bagian dari komitmen menuju emisi nol bersih. Sebuah langkah penting untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup bagi generasi mendatang. Sigul siap terbang tinggi, membawa harapan baru bagi industri otomotif Indonesia. Berpotensi menciptakan perubahan besar di pasar otomotif Indonesia. Sebuah revolusi kendaraan listrik yang akan mengubah cara kita berkendara dan berinteraksi dengan lingkungan. GES, atau Gaikindo Indonesia International Auto Show, selalu menjadi ajang utama dan paling bergengsi bagi industri otomotif Indonesia. Ini adalah panggung di mana inovasi dipamerkan, tren baru ditetapkan, dan masa depan industri ini dibentuk. Setiap tahun, GES menarik perhatian jutaan pengunjung, media, dan pelaku industri dari seluruh dunia. Tahun depan, semua mata tertuju pada BYD Sigul, sebuah mobil listrik yang sangat dinantikan kehadirannya. Kendaraan ini bukan hanya sekadar tambahan dalam jajaran mobil listrik, tetapi juga berpotensi menjadi game changer di pasar otomotif Indonesia. Banyak yang memprediksi bahwa BYD Sigul akan melakukan debut perdananya di GES 2025. Antisipasi terhadap peluncuran ini sangat tinggi, mengingat potensi Sigul untuk mengubah lanskap pasar mobil listrik di Indonesia. Ini bukan sekadar peluncuran sebuah produk baru, tapi juga merupakan pernyataan tegas dari BYD untuk mendominasi pasar mobil listrik di tanah air. Mereka datang hanya untuk bermain, tetapi untuk memimpin. Penampakan unit tes Sigul yang sedang diuji di jalanan Indonesia dan sinyal-sinyal kuat dari para petinggi BYD semakin memperkuat rumor tentang peluncuran besar yang akan datang ini.
Media otomotif pun ramai memberitakan menambah panasnya spekulasi. GES memberikan eksposur maksimal kepada jutaan calon konsumen potensial dan ratusan media dari berbagai penjuru. Mereka semua akan menyaksikan momen penting ini saat BYD Seagull diperkenalkan secara resmi kepada publik Indonesia. Persiapan dari pihak BYD sudah dimulai jauh-jauh hari sebelumnya untuk memastikan bahwa peluncuran Seagull berjalan dengan sempurna dan meninggalkan kesan mendalam bagi semua yang hadir. Peluncuran di GIS bukan hanya tentang memperkenalkan produk, tetapi juga tentang menanamkan citra Seagull sebagai produk berkualitas tinggi, bukan sekadar mobil listrik yang murah. Publik menanti dengan antusias. Berapa harga resminya nanti? Fitur-fitur unggulan apa saja yang akan ditawarkan? Dan bagaimana skema pembelian yang akan disediakan? Panggung besar sudah disiapkan dengan matang. BYD Seagull siap mencuri perhatian seluruh pengunjung GIS dan secara resmi memulai babak baru dalam industri otomotif Indonesia, era kendaraan listrik yang semakin maju dan berkembang. Sebelum dijual, BYD Seagull harus melewati uji jalan dan sertifikasi ketat di Indonesia. Pengujian dilakukan di berbagai kondisi jalan, dari kemacetan Jakarta hingga tol, untuk memastikan performa dan ketahanan. Aspek yang diuji meliputi baterai di bawah panas tropis, suspensi di jalan rusak, hingga sistem pendingin di lalu lintas padat. Sertifikat uji tipe dari Kemenhub jadi syarat utama sebelum produksi massal atau impor. Selain teknis, BYD juga menyiapkan ekosistem kompatibilitas charging, pelatihan teknisi, dan kesiapan layanan purna jual. Semua ini dilakukan paralel agar saat Seagull meluncur, infrastruktur dan layanan sudah siap. Seagull tak hanya diuji di jalan, tapi juga kesiapan ekosistemnya untuk konsumen Indonesia. Publik sangat penasaran mengenai harga resmi dari BYD Seagull, sebuah mobil listrik yang sangat dinanti-nantikan. Banyak yang bertanya-tanya, berapa sebenarnya banderol harga yang akan ditetapkan untuk pasar Indonesia? Dan kini, sedikit demi sedikit, misteri tersebut mulai terkuak. Informasi mengenai harga mulai terlihat lewat data nilai jual kendaraan bermotor NJKB dari Samsat DKI Jakarta. Data ini memberikan petunjuk awal mengenai potensi harga jual mobil ini. Dari data yang beredar, muncul dua kode varian yang berbeda. Hal ini mengindikasikan bahwa BYD kemungkinan akan menawarkan Seagull dalam beberapa pilihan model. Varian pertama terdaftar dengan nilai NJKB sebesar 12 juta. Angka ini menjadi dasar perhitungan harga sebelum pajak dan biaya lainnya. Sementara itu, varian kedua memiliki NJKB yang lebih tinggi, yaitu 1 juta. Perbedaan ini menimbulkan spekulasi mengenai fitur dan spesifikasi yang berbeda antar varian. Dengan nilai NJKB tersebut, harga on-the-road OTR atau harga jual ke konsumen diprediksi akan mulai dari kisaran 250 hingga 270 juta untuk varian terendah. Tentu saja angka ini masih berupa perkiraan. Jika prediksi ini akurat, maka BYD Seagull berpotensi menjadi salah satu mobil listrik termurah yang tersedia di pasar otomotif Indonesia saat ini. Varian yang lebih mahal, dengan NJKB yang lebih tinggi, kemungkinan besar akan menawarkan keunggulan dalam hal jarak tempuh yang lebih jauh, fitur-fitur interior yang lebih lengkap, atau teknologi yang lebih canggih. Sebagai perbandingan, di negara asalnya, Tiongkok, BYD Seagull hadir dengan dua pilihan kapasitas baterai yang berbeda, menawarkan fleksibilitas kepada konsumen. Pilihan tersebut memberikan jangkauan tempuh sekitar 305 km untuk varian standar, dan hingga 45 km untuk varian dengan baterai yang lebih besar. Kemungkinan besar, strategi serupa akan diterapkan juga di pasar Indonesia. BYD akan berusaha untuk menyesuaikan produknya dengan kebutuhan dan preferensi konsumen lokal. Hal ini bertujuan untuk memberikan konsumen pilihan yang paling sesuai dengan kebutuhan mobilitas dan anggaran yang mereka miliki. Apabila harga OTR untuk varian terendah dapat ditekan di bawah angka 300 juta, ini akan menjadi nilai jual yang sangat menarik. Dengan harga yang kompetitif, BYD Seagull berpotensi besar untuk menjadi game changer di pasar otomotif Indonesia. Mobil ini dapat menjadi pesaing serius bagi mobil-mobil bensin yang saat ini mendominasi segmen LCGC, low-cost green car, dan city car. Dengan hadirnya BYD Seagull, para konsumen kini dihadapkan pada pilihan yang semakin menarik dan beragam. Mereka dapat memilih antara mobil bensin konvensional dengan segala kelebihannya, atau beralih ke mobil listrik yang menawarkan biaya operasional yang jauh lebih ekonomis dalam jangka panjang.
Di balik harga kompetitif, Seagull menawarkan teknologi Blade Battery LFP yang aman dan tahan lama. Dua pilihan baterai, 30,8 kWh, 3 km, dan 38,8 watt, matrum 5 km sekali isi, standar CLTC. Motor listrik 55 kW, torsi 105 mm cukup untuk city car lincah dan akselerasi 0-50 km/jam dalam 4,9 detik. Platform e-Platform 3.0 memberi kabin lega, stabilitas, dan integrasi sistem cerdas. Interior modern, layar sentuh 10,1 inci yang bisa berputar, panel instrumen digital, dan fitur kunci NFC. Fast charging, isi baterai 30-90% hanya 30 menit. Fitur-fitur ini membuat Seagull jadi paket menarik di kelas harganya. Kombinasi teknologi, efisiensi, dan fitur modern jadi nilai jual utama Seagull. Produk hebat saja, tak cukup layanan purna jual, jadi kunci memenangkan hati konsumen. BYD harus siapkan jaringan servis suku cadang dan respons cepat di seluruh Indonesia, bukan hanya kota besar. Seagull menyasar pasar massal banyak pembeli baru di dunia mobil listrik. Konsumen butuh kepastian servis mudah, suku cadang terjangkau, dan solusi jika ada masalah baterai. BYD mulai membangun dealer TS di kota strategis, tapi ekspansi ke kota lapis kedua dan ketiga sangat penting. Kemitraan dengan dealer lokal dan layanan servis bergerak bisa jadi solusi efektif. Reputasi merek sangat ditentukan pengalaman purna jual. Satu cerita buruk bisa viral, layanan prima jadi promosi terbaik. Investasi pada jaringan dealer dan teknisi sama pentingnya dengan kampanye pemasaran Seagull. Jalan Seagull tak mulus. Ada tantangan persepsi merek Tiongkok dan kekhawatiran soal infrastruktur charging. BYD harus buktikan kualitas global setara merek Jepang Eropa lewat konsistensi dan layanan. Range anxiety masih jadi penghalang, terutama di luar kota besar. Edukasi soal charging di rumah dan paket home charger bisa jadi solusi. Isu depresiasi juga menghantui. Program buyback atau sertifikasi mobil bekas bisa membangun kepercayaan. Garansi baterai minimal 8 tahun dan proses klaim mudah wajib ditawarkan. Menaklukkan tantangan ini butuh edukasi pasar, komunikasi cerdas, dan komitmen layanan nyata. Lebih dari sekadar produk bagus, BYD harus hadirkan rasa aman bagi pemilik Seagull. Peluncuran Seagull dengan harga agresif akan mengubah peta persaingan mobil listrik Indonesia. Pesaing seperti Wuling dan Neta harus menyesuaikan strategi harga dan fitur. Konsumen diuntungkan, perang harga, inovasi produk, dan layanan makin kompetitif. Seagull jadi benchmark baru, siapa yang lambat beradaptasi akan tertinggal. Dampaknya juga terasa di pasar mobil bensin, terutama LCGC dan City Car. Jika Seagull hadir di bawah ERP 300 juta, konsumen LCGC kini punya alternatif listrik yang menggoda. Seagull bukan sekadar disruptor, tapi katalisator percepatan elektrifikasi otomotif Indonesia. Pada akhirnya, konsumen Indonesia yang paling diuntungkan. Seagull menandai era baru mobil listrik jadi pilihan nyata dan terjangkau. Penghematan biaya operasional jadi daya tarik utama, isi listrik di rumah jauh lebih murah dari bensin. Pengalaman berkendara lebih nyaman, kabin senyap, akselerasi halus, dan bebas polusi. Setiap Seagull di jalan berarti udara kota lebih bersih dan kontribusi nyata ke lingkungan. Pasar makin kompetitif, semua merek dipaksa berinovasi dan memberi layanan terbaik. Era mobilitas cerdas, hemat, dan ramah lingkungan sudah di depan mata. Seagull adalah pembawa pesan masa depan transportasi sudah tiba, dan kini semua orang bisa ikut serta.